Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Kamis ya, kita belajar tema agama dan bahasa Inggris. Nah, untuk agama sama bahasa Inggris Ibu sudah kirim ya ke grup kalian. Untuk pembelajaran tema itu dibuka halaman 113. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengklasifikasi atau mengelompokkan kelengkapan cuaca pada cuaca hujan atau panas. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang pecahan sesuai dengan cerita di sini. Di ceritanya ini, di sini si Ahmad dan keluarganya sedang berkumpul ya, sedang berkumpul. Nah, terus pada saat musim hujan. Nah, jadi ayah Ahmad itu meminta ibunya untuk membuat teh dengan diberi gula setengah sendok dan si Ahmad juga mau setengah sendok. Jadi, kalau misalnya si Ahmad setengah sendok terus ayahnya juga setengah sendok, maka gulanya itu sama dengan 1 sendok karena setengah tambah setengah itu sama dengan 1 ya. Nah, lalu di sini kita disuruh membantu Ahmad untuk mengerjakan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama ya. Nah, di sini ada gambar Ahmad sedang memotong apel menjadi 4 bagian. Nah, Ahmad memotong apel menjadi 4 bagian. Nah, 1 bagian itu buat Ahmad, yang satunya untuk Rasti, yang satunya untuk Wayan dan untuk Melani. Jadi ada 3 orang temannya termasuk Ahmad. Nah, jadi dia yang ditanya, berapa bagian yang diperoleh Rasti dan Wayan? Rasti dapat 1. Rasti dapat 1 ya, di sini tulis 1. Terus ada jumlah seluruhnya ada berapa bagian? Ada 4. Terus Wayan juga dapat 1 per 4 jumlah seluruhnya. Jadi 1 tambah 1 2 per 4. Nah, seperti itu ya. Lalu di soal nomor 2 di halaman 114 di sini ketika berkunjung ke rumah paman, Wayan diberi sekantong buah sawo. Nah, 1 kantong berisi 10. Rasti makan sebutir, terus kakaknya makan 4 butir. Berapa bagian yang dimakan Rasti dan kakaknya? Karena Rasti makan sebutir, berarti 1. Nah, jumlah seluruh sawo berapa? 10. Jadi semuanya 10 ya. Rasti makan 1 sebutir, artinya 1 per 10. Kita kan disuruh hitung berapa yang dimakan Rasti dan kakaknya. Terus kakaknya makan 4, berarti 4 per 10. Nah, 1 ditambah 4 itu 5. 5 per 10. Jadi yang sudah dimakan ada 5 dari 10 buah sawo ya. Nah, untuk yang ini sangat gampang sekali. Kalian membayangkan ini adalah 1 buah pepaya yang dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 1 buah pepaya dipotong menjadi 8. Lalu di soal nomor 2 ada 1 buah kue dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 1 per 16. Nah, lalu ada 1 buah melon dipotong menjadi 6, berarti 1 per 6. Terus ada 1 buah tomat, 1, 2, 3, 4, 5. Dipotong menjadi 5, berarti 1 per 5 ya. Nah, untuk halaman 115 di sini ada membuat poster. Nah, poster itu adalah yang dipajang ya. Yang dipajang biasanya dia memuat gambar ya, ada hubungannya dengan kata-katanya. Kata-katanya itu berisi ajakan, misalnya menjaga lingkungan atau menjaga kesehatan ya. Nah, itu poster itu berisi kalimat ajakan yang biasa kita temukan di tempat umum ya, di tempat umum. Nah, di sini ada kalimat ajakannya. Kan ceritanya di atas ini adalah Ahmad ingin mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, apalagi pada saat musim hujan banyak genangan air ya. Banyak genangan air. Jadi Ahmad ingin, karena genangan air itu akan menjadi sarang nyamuk ya. Nah, di sini poster yang dibuat Ahmad nih, ceritanya nih kan ada rumah terus ada banjir. Nah, ini ada sampah-sampahnya. Nah, ini bisa menjadi genangan nyamuk nih, sampah-sampahnya nih ya, yang bisa menampung air kayak botol kayak gitu. Nah, musim hujan telah tiba, jagalah lingkungan, bersihkan genangan air. Nah, jadi
si Ahmad mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan bersihkan genangan air. Nah, karena genangan air itu bisa menjadi sarang nyamuk dan menimbulkan penyakit. Nah, kalian juga mungkin sering melihat poster-poster yang lain, jagalah kebersihan tempat ini, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah poster-poster yang berisi kalimat ajakan atau mengingatkan masyarakat ya untuk menjaga kebersihan. Nah, itu poster. Lalu selanjutnya di pembelajaran 2 ya, di sini dijelaskan bagaimana materi yang pertama menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. 2. Mengidentifikasi informasi terkait pengaruh keadaan cuaca serta menuliskannya. 3. Mempraktekkan gerakan meloncat. Nah, gerakan bersatu ya, sikap bersatu di sini ceritanya di sini menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, ceritanya si Ahmad ini tinggal di kompleks ya. Di sini ceritanya Ahmad tinggal di kompleks perumahan. Penduduk dalam kompleks tersebut sangat beragam dan dalam berbagai hal. Akan tetapi mereka hidup rukun. Nah, jadi di dalam kompleksnya si Ahmad berbeda-beda latar belakang agama maupun asal daerah mereka. Ahmad berasal dari Pulau Jawa, Wayan berasal dari Bali, dan beberapa juga memiliki daerah asal yang berbeda, akan tetapi mereka saling berkumpul dan bermain bersama. Artinya, walaupun mereka memiliki suku yang beragam, agama yang beragam, asal daerah yang beragam, tetapi mereka sering berkumpul dan bermain bersama. Artinya mereka tetap bersatu dalam keberagaman mereka ya. Nah, nih, dilihat nih, di sini ada gambar Ahmad dan kawan-kawannya makan bersama walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda ya, asal daerah yang berbeda, tapi mereka juga tetap hidup rukun ya. Lalu menyebutkan jenis tanaman dan daerah asalnya. Nah, setiap daerah bisa saja memiliki cuaca yang berbeda, misalnya daerah pegunungan dan daerah dataran rendah. Keadaan tersebut tentu berpengaruh pada jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Sebutkan tanaman yang tumbuh subur dan asal daerahnya. Misalnya ya. Nah, di daerah pegunungan, kalau di Tarakan ini ya, Tarakan ini kan tidak ada kita temui daerah pegunungan, berbeda dengan daerah di Jawa. Nah, kalau dia daerah Jawa itu banyak daerah pegunungannya. Nah, tanamannya pun berpengaruh ya. Kalau daerah pegunungan biasanya ditanami sama teh, kopi ya. Tanaman di pegunungan itu berbeda sama yang dataran rendah. Kalau dataran rendah itu seperti padi ya, buah-buahan. Nah, itu banyak kita temui. Nah, jadi cuacanya pun berbeda. Misalnya di pegunungan itu lebih dingin biasanya ketimbang dataran rendah. Nah, makanya berpengaruh juga terhadap tanaman yang ditumbuhi di daerah tersebut ya. Nah, misalnya tanaman sagu, daerah asal Papua. Nah, sama misalnya Ibu tulis di sini jeruk ya, jeruk peras. Jeruk peras itu berasal dari misalnya Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat. Nah, untuk kalian mencari informasi ini kan tidak ada di buku Nah, tidak ada di buku ya. Nah, kalian bisa mencari sumber belajar yang lainnya, internet atau yang kalian lebih kenal dengan Google. Nah, kalian bisa mencari di Google nama tanaman dan daerah asalnya. Nah, ibu tidak melarang kalian mencari di Google karena Google itu juga termasuk sumber belajar. Yang penting digunakan dengan sebaik mungkin ya untuk mencari informasi pembelajaran. Nah, misalnya terus ibu tulis lagi di sini kopi. Misalnya kopi itu daerah asalnya Aceh. Nah, ya. Nah, masih banyak lagi nama tanaman yang bisa kalian tulis terus kalian cari daerah asalnya ya, masih banyak lagi. Nah, misalnya kantong semar. Ya. Kantong semar itu dari Sumatera. Nah, dari Sumatera ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh yang Ibu sampaikan, tapi kalau misalnya kalian ingin melengkapinya, melengkapi sampai 10, ingin menambah pengetahuan kalian tentang nama tanaman dan asalnya, kalian bisa melihat di internet atau sumber lainnya ya. Eh, jadi kalian bisa memanfaatkan pembelajaran tidak hanya terpaku pada buku tema yang kalian miliki. Ya, mungkin itu saja pembelajaran yang Ibu sampaikan ya untuk hari ini tema. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.